Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan modul 7 tentang pengembangan organisasi. Materi yang diambil bersumberkan dari buku Nevison Katad November tahun 2019 tentang organisasi dan manajemen perusahaan industri atau Industri 4.0 Readiness and Strategy Route. Subjudul pada modul ini ada 8 poin yang berisikan sekilas model umum perubahan terencana. Poin yang kedua, kerangka perubahan bersaing. Lalu poin yang ketiga, pahami kaidah sukses dan siapkan penyelenggaraannya. Poin keempat, mendiagnosis organisasi dan rumusan persoalannya. Poin yang kelima, telaah dan bangun konsep rancangannya. Poin yang keenam, klarifikasi, uji dan saring rancangan organisasi. Lalu poin yang ketujuh, interpretasikan dan implementasikan perubahan. Dan poin yang terakhir itu evaluasi. Pengembangan organisasi adalah disiplin profesional dengan fokus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dalam organisasi untuk memenuhi tujuan strategis dan taktis. Tujuan pengembangan organisasi yaitu manajemen perubahan yang terencana, meningkatkan motivasi staf dan partisipasi, menghapus hambatan yang menghalangi pertumbuhan organisasi, lalu membangun budaya kerja di mana ada perbaikan terus-menerus. Keuntungannya, memiliki motivasi, menyediakan produk dan layanan berkualitas, meningkatkan profitabilitas, mengurangi biaya dan penghematan sumber daya, lalu mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sekilas model umum perubahan terencana yaitu kerangka perubahan bersaing, mendiagnosis, interpretasikan dan implementasikan perubahan, lalu evaluasi dan lembaga perubahan. Kerangka perubahan bersaing, klarifikasi persoalan perubahan organisasional yang penting dan perlu untuk diselesaikan, seperti persoalan dari perspektif sistem, orang, organisasi, atau budaya. Tentukan pilihan perspektif yang relevan untuk fokus implementasi perubahan. Pilih praktisi, konsultan, atau anggota atau pegawai yang berpengalaman, kompeten dan berminat dalam penyelesaian persoalan atas perspektif yang dipilih. Mendiagnosis. Kegiatan mendiagnosis adalah proses sistematis membaca, memahami dan menelaah kondisi pengelolaan organisasi dan keefektifan. Implementasinya guna membangun profil kesesuaian organisasi sebagai acuan menindaklanjuti penyegaran atau terobosan perkuatan organisasi dalam menghadapi tuntutan dinamika lingkungannya. Berbagai lingkup mendiagnosis, diantaranya organisasi terkait bentuk struktur organisasinya, sistem, orang atau people, dan budaya. 3. Interpretasikan dan implementasikan perubahan. Cangkupan dalam interpretasikan dan implementasikan yaitu organisasi terkait bentuk struktur organisasi, sistem, orang, budaya. Pokok rencana implementasi sedikitnya mencangkup yang pertama, percepatan, perkuatan sistem layanan, manajemen perubahan, pemberdayaan SDM atau pegawai. 5. Budaya organisasi, dan yang keenam, penataan organisasi. Dan yang keempat ada evaluasi. Agar kegiatan implementasi perubahan lancar dan efektif, umpan balik atau tanggapan dan hasil yang diperoleh dari setiap fungsional manajemen bisnis ditelaah, direview dan disajikan ataupun dipantau dan diaudit kecenderungan pergerakan dan peningkatannya.
Untuk itu diperlukan fungsi dan proses kontrol yang relevan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan atau improvement atau koreksi. Perbandingan teori dari model perubahan terencana. Di sini ada identifikasi persoalan, konsultasi dengan pakar ilmu perilaku, pengumpulan data dan diagnosis awal. Umpan balik pada klien atau grup kunci, diagnosis bersama persoalan, rencana tindakan bersama tindakan, pengumpulan data setelah tindakan. Di sini ada model positif, prakarsai penyelidikan, selidiki praktek terbaik, tentukan tema, perkirakan masa depan yang disukai, rancang dan serahkan cara menghadirkan masa depan. Kerangka perubahan bersaing, pondasi rujukan. Kerangka ini sangat berguna dalam membantu mengorganisasikan dan menginterpretasikan berbagai fenomena, kejadian atau gejala organisasional sebagai tuntutan untuk menaikkan keefektifan organisasional ataupun mengelola perubahan organisasional. Poin C. Pahami kaidah sukses dan siapkan penyelenggaraannya. Pada umumnya, anggota organisasi hanya memahami permasalahan di sekitar posisinya. Oleh sebab itu, diperlukan pelaksanaan diagnosis organisasi dan sebaiknya dalam satu tim pengembangan organisasi terhadap keseluruhan perangkat organisasi. Pertama, pemicu sukses atau gagal perubahan organisasi. Kedua, susunan dan kewenangan tim pengembangan organisasi. Ketiga, pendekatan mendiagnosis organisasi. Dan yang keempat, gejala organisasi gagal. Dan yang kelima, gejala organisasi neurotik. D. Mendiagnosis organisasi dan rumusan persoalannya. Kegiatan mendiagnosis organisasi adalah proses sistematis membaca, memahami, dan menelaah kondisi pengelolaan organisasi dan keefektifan. Implementasinya guna membangun profil kesesuaian organisasi sebagai bertujuan menindaklanjuti penyegaran atau terobosan perkuatan organisasi dalam menghadapi tuntutan dinamika lingkungannya. Kegiatan diagnosis ini sedikitnya berkenaan dengan persoalan organisasi, bentuk strukturnya, alur proses, keputusan, pertumbuhan, dan lain-lain, penataan organisasi dan SDM, serta kekuatan dan kelemahan organisasi, tantangan yang dihadapi organisasi, interaksi dengan lingkungan organisasi. Telaah dan bangun konsep rancangan organisasinya. Apapun alternatif yang dipilih, pastikan selalu melalui urutan proses klarifikasi, pengujian, dan penyaringan. Proses klarifikasi merupakan proses esensial mendasar dalam memulai konsep rancangan organisasi. Konsep rancangan adalah suatu rancangan organisasi esensial mendasar yang tidak sepenuhnya lengkap. Konsep rancangan tidak berisi keseluruhan proses organisasi, sedangkan mekanisme koordinasi akan diperlukan dalam rancangan finalnya. Dengan demikian, membuat konsep rancangan terlebih dahulu menjadi sangat penting daripada menyusun cetak birunya secara detail. Terhadap konsep rancangannya sering dibutuhkan penyaringan yang cocok seperti mekanisme koordinasi, kebijakan korporat, atau organisasi. Misalnya, rancangan yang berorientasi efisiensi, perilaku, dan tuntutan tentang penetapan keputusan orang-orang untuk menjalankan organisasi. Di poin F di sini ada klarifikasi, uji, dan saring rancangan organisasi. Penjelasan pokoknya mencangkup uraian sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi, uji, dan saring rancangan organisasi adalah jantung proses rancangan dan organisasi. Konsep rancangan atau dengan istilah role taksonomi sangat penting peranannya yang terdiri atas kotak-kotak unit kerja atau grup tanggung jawab. Garis yaitu siapa atau unit yang melapor kepada siapa atau unit organisasi. Peran atau role yaitu untuk setiap unit organisasinya.
Poin yang ketiga, konsep rancangan merupakan suatu kerangka organisasi. Dan poin yang keempat, tantangan besarnya adalah menyeimbangkan sasaran, objektif, manajemen, dan sasaran organisasi dengan tajam untuk merangsang jaringan kerja terorganisasi pada dirinya, namun dengan struktur yang cukup untuk memiliki organisasi yang berfungsi dengan baik. Poin yang kelima, struktur dan proses, termasuk sistem hubungan struktur organisasi seharusnya hanya ditambahkan sejauh diperlukan untuk kepentingan pengujian, tidak lebih dan tidak kurang. Poin G, interpretasikan dan implementasikan perubahan. Dari profil konsep atau konstruksi rancangan organisasi yang diperoleh dari kegiatan diagnosis organisasi, ada beberapa hal pokok dalam menginterpretasikan hasil diagnosisnya. Keseluruhan dimensi organisasi hendaknya digunakan dalam menginterpretasikan kesesuaian rancangan organisasi secara utuh. Cangkupannya terdiri dari organisasi terkait bentuk struktur organisasi, sistem, orang, budaya, dan implementasi kunci perubahan organisasi. Pokok implementasi program dalam menggerakkan perubahan organisasi ini sedikitnya mencangkup sebagai berikut. Percepatan atau quick win, membangun kepercayaan pelanggan atau publik seperti perbaikan mutu layanan secara proaktif seperti layanan satu pintu terintegrasi. Perkuatan sistem layanan, perbaiki bisnis proses, sistem mutu layanan, dan sistem SDM. Manajemen perubahan, membangun komitmen dan partisipasi seperti berikan pendidikan, pelatihan, fasilitas, dan dukungan, serta salurkan komunikasi. Pemberdayaan SDM atau pegawai, membangun profil armada pegawai atau SDM dan menggerakkan kekuatannya. Budaya organisasi, bangun budaya organisasi berkinerja tinggi. Penataan organisasi, revitalisasi organisasi, revitalisasi sistem peran organisasi dan mekanisme regional atau tata laksanaannya. Poin H, evaluasi dan lembagakan perubahan. Hasil evaluasi, implementasi kunci perubahan organisasi dan tindak lanjutnya disebar luaskan langsung oleh pimpinan unit organisasinya kepada jajaran-jajaran di bawahnya atau hanya kepada pihak yang terkait, serta diorganisasikan dan dikelola kecenderungan pergerakannya oleh penanggung jawab pemilik prosesnya. Pengelola kunci sebagai proses owner untuk kegiatan proses, sistem pengukuran dan pengendalian, serta pengelolaan budaya dan perbaikannya agar ditetapkan pada saat unit kerja tertentu sebagai penanggung jawab yang membantu dalam mengkoordinasikan dan mengorganisasikannya. Pemilik proses atau proses owner adalah orang atau pimpinan unit yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk pengoperasian dan perbaikan proses. Kesuksesan membutuhkan orientasi yang kuat ke masa depan dan komitmen untuk perbaikan, inovasi, dan pengambilan risiko yang cerdas dan guna berkelanjutan organisasi. Penilaian dimensi proses dan hasil. Pengendalian dan perbaikan atau control improvement agar dilakukan melalui evaluasi pada dua dimensi, yaitu dimensi proses atau proses dan dimensi hasil atau result. Sedangkan dimensi hasil ini terdiri atas dimensi outcome dan dimensi output. Penilaian kedua dimensi proses dan result tersebut ditujukan untuk memastikan sistem peningkatan keefektifan organisasi. Dengan kata lain, dimensi outcome dan dimensi output pada suatu organisasi sering ditunjukkan sebagai dimensi result atau hasil. Sedangkan dimensi result yang dimensi proses disebut sebagai dimensi evaluasi atau evaluasi. Sisi input merupakan satu rangkaian menuju proses. Dimensi output yang dirasakan oleh pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya disebut sebagai dimensi outcome. Dimensi outcome umumnya mencakup atribut sebagai berikut. Produk atau service effectiveness atau sering disebut sebagai atribut produk yang bisa berupa barang atau jasa dan biasanya cenderung objektif dan tangible.
dengan tidak membedakan elemen mutu barang atau jasa. Kurang lebih sejak awal tahun 1990, atribut ini dipopulerkan dengan istilah deliverable, yaitu atribut apa yang diberikan kepada pelanggan dan menilai mutu atributnya. Customer satisfaction atau sering disebut sebagai atribut service dan biasanya cenderung subjektif dan intangible. Atribut ini lebih populer dengan istilah interaction, yaitu mencirikan bagaimana perilaku dan gaya selama memberi layanan dan berinteraksi dengan pelanggan. Dialami dan dirasakan mutu proses layanannya. Kedua dimensi proses dan dimensi result hasil disebut sebagai dimension atau evaluasi, dan sekaligus merupakan basis dalam melakukan fungsi kontrol dan improvement. Penilaian efektivitas organisasi. Secara singkat, efektif dapat pula berarti mengerjakan sesuatu dengan tepat guna doing the right. Sedangkan banyaknya input atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satuan output atau hemat borosnya organisasi disebut sebagai efisiensi organisasi. Secara singkat, efisien berarti mengerjakan sesuatu secara benar dengan penggunaan sumber daya dan pemborosan minimum. Jika telah terpenuhi setiap pendekatan tersebut, berarti telah terjadi proses perubahan dan perubahan perilaku, dan itu berarti pendekatan dan penataan organisasinya efektif. Karena organisasi melakukan banyak hal, maka keefektifan dan keberhasilannya bergantung pada prestasi yang memuaskan di berbagai bidang sesuai kompleksitasnya. Ada beberapa pendekatan pencapaian tujuan atau sasaran, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi strategis, pendekatan nilai-nilai bersaing, perbandingan, pendekatan menilai keefektifan organisasi, lalu pendekatan banyak kriteria atau integratif. Di sini ada pengukuran efektivitas organisasi melalui pendekatan sistem. Jenis konstituen dan kriteria efektivitas. Konstituensi atau konstituen adalah sekelompok di dalam atau luar organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap performasi organisasi. Sebagai contoh dapat diperagakan hasil penelitian awal terhadap 97 perusahaan kecil di Texas, Amerika sesuai bagan di atas. Pendekatan ini populer karena mampu memberikan gambaran tentang profil performansi organisasi serta menyeluruh.